Ini bisa. Halo, Oke, Ibu. bisa terlihat? Udah, Bu. Nah, Jadi sepertinya memang device-nya yang bermasalah tadi, Ibu. Oke. berapa kali Selamat juga sore, Ibu. bikin IG live, videonya nggak terlihat video lawannya, jadi kita hanya ngeliat video sendiri aja. Ini baru pertama kali aku bisa lihat dua video gini, udah lama. Nggak tahu apakah dari device atau dari IG-nya. Mungkin juga dari IG-nya beberapa ada yang error kali ya, Bu? Iya, kayaknya ya. Halo, Iya. Antonio. Hai, Lime. Halo, ini ada Eh, teman-teman nih. iya. Miss, gimana nih kabarnya, Miss? Baik atau tidak? Baik, baik. Bagaimana Lagi ini. perasaan? Gimana perasaannya sekarang? Ini lagi agak hektik sih soalnya nih, lagi padat. Sangat padat, tapi masih menyempatkan untuk ikut IG Live kita ya, Miss. Iya, iya. Ya pastinya lah, kalau buat Bentara mah pasti. Kalau buat mentara harus ya, Miss. Pasti Harus apapun buat. dong. Oke. Miss, kita kan hari ini mau bicara tentang apa sih pentingnya ketahanan mental untuk prestasi akademik bagi siswa ya, Miss. Nah, di sini juga kita mau tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan konselor para profesional dan peran mereka dalam dunia pendidikan itu, Miss? Oke, baik ya. Ini kita mau apa ya, membuat dan menjelaskan dulu mungkin yang namanya konselor para profesional. Jadi ini adalah profesi baru ya, profesi baru di mana tujuannya sebenarnya kita mau menciptakan para konselor ya, tetapi karena juga kita masih levelnya tingkat pendidikannya sampai D3, jadi memang belum mencapai apa namanya konselor yang seperti profesi seperti biasa gitu ya, bimbingan konseling. Tapi kita menciptakan para asisten yang akan membantu para konselor dan juga para psikolog yang nanti membutuhkan dalam prakteknya, gitu, praktek klinisnya. Jadi apa sih mungkin yang menjadi pertanyaan, terus tugasnya apa? Apakah mereka konselor juga? Mereka mungkin belum menjadi konselor, baru menjadi asisten, tetapi fungsi mereka sudah belajar bagaimana mendengarkan dengan baik ya, menjadi pendengar aktif. Teknik-teknik konseling itu sudah dipelajari, walaupun belum sampai sempurna gitu ya, tetapi ke dalam apa namanya pendidikannya juga sudah mempelajari tentang perkembangan manusia, tentang apa namanya kondisi mental dan psikologis seseorang. Jadi memang mempelajari apa namanya banyak hal, cuman tidak terlalu mendalam dan keterampilannya pun tidak seperti konselor atau seperti psikolog. Ada wewenangnya masing-masing. Mungkin wewenangnya membantu supaya praktek klinis dari konselor dan juga psikolog itu dapat lebih lancar gitu ya. Karena kadang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan para psikolog dan konselor pada saat itu. Mungkin kayak misalkan sambil mendampingi nih ketika konselornya punya klien dan dia masih mendampingi klien yang masih menunggu. Nah, itu bisa membantu atau memberikan initial interview gitu ya. Itu bisa menjadi apa namanya dikerjakan oleh para profesional ya. Oke, Oh, seperti itu. jadi untuk konselor para profesional ini mereka sebenarnya sudah dibekali kemampuan seperti konselor, tapi mungkin belum sesempurna seorang konselor profesional atau psikolog yang sudah profesional ya, Miss? Betul, Iya. betul. Jadi mungkin level pengetahuan dan keterampilannya belum setinggi itu, tapi pengenalannya sudah ada. Pengenalannya sudah ada. Eh, boleh lanjut ke pertanyaan kedua, Miss? Boleh, silakan. Oke, Miss.
Kalau bicara tentang ketahanan mental, Miss, mengapa sih ketahanan mental ini sangat penting bagi siswa, khususnya dalam mereka untuk mencapai prestasi akademiknya, Miss? Oke. Kalau ditanya kenapa kenapa penting ya, karena gini, seperti kita juga tahu bahwa yang namanya prestasi akademik atau IQ gitu ya, itu kan mengandalkan IQ ya, mengandalkan kecerdasan kognitif. Tapi kita juga sadar bahwa prestasi akademik itu bukan tolak ukur dari keberhasilan seseorang. Nah, apa yang menjadi tolak ukur? Tolak ukurnya itu adalah justru kecerdasan emosionalnya. Ya, ketika kita bisa mengelola emosi kita, ketika kita bisa ketika kita menghadapi masalah terus kita bisa meredakan stres kita, mengelola stres kita sehingga kita bisa mencapai target-target akademis. Nah, itu akan lebih baik jadinya. Karena bisa saja dalam dalam apa namanya menjalani kegiatan akademis ini kita menghadapi hambatan-hambatan dalam relasi atau pengelolaan waktu dan energi yang nggak seimbang sehingga kita mungkin breakdown di tengah-tengah merasa kewalahan dengan segala tugas-tugas, stres yang berlebihan gitu ya, yang kita udah nggak bisa handle di luar dari batas toleransi kita. Nah, ini yang berusaha kita jaga supaya fungsi kita di bidang pendidikan sebagai pelajar, sebagai mahasiswa itu bisa lancar gitu ya, bisa sampai ke tujuannya, bisa selesai dengan tuntas. Selesai dengan tuntas itu dengan lulus ya, bisa sampai lulus. Nah, kalau kita nggak bisa mengelola kondisi mental kita, itu akan menjadi sangat sulit karena um, ketika kita kita menghadapi tugas, terus pikiran kita nggak bisa fokus kemana-mana gitu ya, itu kita nggak akan bisa selesai tugas dan akhirnya nilai kita juga nggak ada gitu ya. Karena ini kadang nih dalam dalam penyelesaian tugas gitu ya mahasiswa entahlah mungkin punya masalah sendiri apalagi kalau misalkan ini apa namanya mahasiswanya adalah juga karyawan dia ambil bekerja juga kan pasti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di tempat pekerjanya dan juga ada tugas yang dari kampus. Nah, kalau dia tidak bisa mengelola stres dengan baik, ini kan dua-duanya stres ya, dua-duanya stresor. Kalau nggak bisa mengelola dengan baik, akhirnya itu menjadi pikiran kita jadi buntu. Kita nggak bisa berpikir, kita kewalahan dengan emosi kita sendiri. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ketika kita bisa menjaga stabilitas dalam batas toleransi, fungsi kita pun akan lebih baik dalam pendidikan, dalam sosial, lingkungan sosial. Hmm, oke. Jadi menjaga ketahanan mental ini sangat penting ya, Miss, untuk mencapai kesuksesan dalam prestasi akademik ya, Miss. Karena kalau Iya. misalnya kita berhasil mengelola emosi dengan baik, otomatis intelijensi kita juga akan berjalan dengan baik ya, Miss. Aku kasih contoh ya, ada penelitian longitudinal. Itu ya, apa namanya marshmallow research ya, eksperimen marshmallow eksperimen. Jadi anak-anak TK, anak-anak usia 4-5 tahun gitu ya, mereka dimasukkan ke dalam satu ruangan. Masukkan ke dalam satu ruangan, kemudian mereka dikasih marshmallow 2 buah. Nah, mereka dikasih tahu nih, kalau kamu mau menunggu 5 menit, kamu akan mendapat 2 lagi. Jadi kamu akan dapat 4 marshmallow. Tapi kamu nggak boleh makan sekarang nih. Kamu nunggu 5 menit lagi. Nah, tapi kalau kamu nggak mau nunggu, kamu boleh makan sekarang dan kamu cuma dapat 2, gitu ya. Jadi boleh dikasih pilihan, kamu mau makan sekarang dapat 2, kalau kamu nunggu 5 menit itu akan dapat 2 lagi jadi dapat 4. Nah, ada sebagian, jadi dikelompokkan nih anak-anak yang menunggu 5 menit dan anak-anak yang tidak mau menunggu. Ternyata anak-anak yang menunda berhasil mengelola stresnya, kan itu godaan ya.
godaan yang Oh iya. menyenangkan dan nggak ada konsekuensinya kan. Konsekuensinya cuma, maksudnya konsekuensi yang ada hukumannya nggak ada. Konsekuensinya cuma kalau dia nunggu dia akan dapat lebih gitu ya. Ketika berhasil menahan godaan itu, dia mendapatkan reward yang lebih besar. Ternyata dalam studinya beberapa tahun kemudian diteliti bahwa anak-anak ini lebih sukses secara akademik, secara sosial dibanding anak-anak yang tidak menunda, anak-anak yang makan pada saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita bisa menahan diri kita untuk entah itu godaan, entah itu hal yang mungkin kita kelola, kan mengelola stres juga, termasuk buat anak kecil itu stres ya, mengelola itu kita akan bisa lebih sukses lagi dalam mencapai prestasi-prestasi kita justru. Itu ini ya hasil penelitiannya ya. Jadi mungkin itu bukti bukti bahwa ketahanan mental itu lebih bisa bisa membantu prestasi akademik dari mahasiswa. Betul, oke. Lalu Miss, bagaimana konselor para profesional ini dapat membantu siswa dalam mengatasi tekanan-tekanan akademik dan juga masalah pribadinya mereka, Miss? Oke, kalau dibilang apakah mereka bisa melakukan konseling, memang belum ya. Apakah konselor para profesional ini bisa melakukan konseling, memang belum. Tetapi teknik-teknik konseling itu sudah diajarkan sehingga minimal mereka bisa menjadi teman pendengar yang baik ya. Bisa mungkin ketika pelajar ini, siswa ini curhat, bisa membantu untuk menjadi tanpa ini ya, tanpa judgement, menjadi pendengar yang baik, terus bisa membantu untuk validasi emosi, dan kadang hanya didengarkan saja orang tuh sudah merasa rilis stresnya, udah merasa lebih tenang. Tapi kadang menemukan teman cerita yang tepat itu sulit ya. Kadang kita baru cerita sedikit udah ditimpali, kamu sih makanya kamu kan udah dibilangin begini begitu gitu ya. Baru cerita sama orang tua, baru ngomong sedikit udah dinasehatin gitu ya. Nah, eh, para apa namanya konselor para profesional ini karena sudah dibekali ilmunya, minimal mereka bisa menjadi pendengar yang baik, pendamping para siswa ketika situasi lagi tertekan, mungkin dia butuh teman, dia butuh apa namanya, mungkin yang bisa bisa membantu karena kan mereka juga diajarkan bagaimana menemani sambil bermain ya. Ini salah satu mata kuliah yang diajarin nih karena kita para praktisi yang ngajarin, jadi kita dalam mendampingi anak ya, melakukan konseling dengan anak itu ada pendekatan bermainnya di situ, dan itu bisa bisa mungkin mengurangi tingkat stres si anak gitu kan. Kalau kita konseling terus kita sambil ngobrol, kita sambil main kan lebih menyenangkan daripada kayak setting orang dewasa gitu ya yang hadap-hadapan ditanya jawab tanya jawab, itu kan buat anak mungkin lebih stres gitu ya. Jadi kalau sambil main akan lebih rilis, lebih senang gitu. Oke. Uh, Kalau untuk perbedaan antara konselor para profesional dan konselor profesional ini, Miss, dalam konteks dukungan mental dan akademik itu kira-kira apa aja ya, Miss? Oke, mungkin batasan wewenangnya ya, batasan wewenangnya. Yang pasti belum sampai konseling mendalam, ya, belum sampai konseling mendalam. Kalau yang para profesional dibanding yang profesional, belum sampai konseling mendalam dan belum sampai intervensi. Jadi baru awal-awal aja, mungkin bisa melakukan interview awal atau wawancara awal, sama seperti mendata apa namanya, mungkin keluhan-keluhannya, ya, kemudian memberikan asesmen yang diperlukan. Kadang kan butuh apa namanya, tenaga yang sudah paham bagaimana memberikan pertanyaan, gitu, mendampingi ketika mungkin si anak lagi menunggu orang tuanya lagi konseling. Sementara kalau untuk yang sudah profesional itu sudah sampai ke intervensi, sudah sampai ke pemberian saran. Jadi dalam konselingnya sudah lebih mendalam, sudah sampai mungkin kalau
konselornya punya keterampilan psikoterapi juga bisa melakukan psikoterapi. Nah, psikolog juga sama gitu ya, ketika punya keterampilan psikoterapi juga bisa membantu sampai ke hingga tuntas gitu ya, lebih tuntas. Sementara kalau yang masih para profesional itu lebih membantu profesional gitu. Oh, oke. Karena konselor para profesional ini kan memiliki batasan dalam wewenangnya ya, Miss. Lalu bagaimana cara atau strategi yang dapat diterapkan oleh konselor para profesional ini untuk membangun hubungan yang lebih efektif dengan siswa gitu, Miss? Caranya ya pasti ya, eee, ini juga dipelajari gitu ya di salah satu mata kuliahnya namanya teknik dan keterampilan dasar konseling. Jadi antara lain ya ada banyak ya sebenarnya, antara lain adalah kita sebutnya attending behavior. Attending behavior itu adalah, eee, apa namanya, perilaku baik itu verbal maupun nonverbal yang memberi perasaan orang tuh diterima. Bahwa ketika dia menyampaikan sesuatu, dia diterima apa adanya. Tidak ada judgement di situ, nggak dihakimi. Jadi ketika mungkin saya punya keluhan begini begini begini, eh, oh ibu bukannya begini, bukan langsung bahwa salah ibu harusnya begini, ya, seperti itu. Tapi ada perasaan diterima apa adanya. Kemudian ada apa namanya salah satu keterampilan yang lain adalah menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada apa namanya cara-cara untuk membuat kesimpulan singkat, mendorong klien untuk lebih banyak bicara daripada tadi tertahan. Ya kan ada klien yang ketika ketemu orang dia bisa open gitu ya, tapi juga tergantung sama pendengarnya, si konselornya atau dalam hal ini adalah para profesional, konselor para profesional, di mana kalaupun dia nggak nyaman itu akan terasa gitu ya. Ketika dia ngomong terus mungkin tatapannya kok begitu sih, nah itu mungkin kita jadi ketahan gitu, gak jadi ngomong gitu ya, ditahan. Nah jadi di situ sangat penting, bahkan sebagai asisten pun juga penting peran kita, karena apalagi kalau ini berhubungan sama anak-anak ya, dalam dunia kesehatan mental, bahkan tenaga administrasi pun itu juga harus menciptakan situasi yang kondusif untuk kita lebih sehat mental. Jangan dari awal udah ya namanya siapa? Ya apa udah kayak di apa di ini di kelurahan di kelurahan gitu yang mungkin nggak nyaman gitu ya ditanya-tanya kayak gitu diinterogasi nggak seperti itu. Jadi dari awal pun walaupun baru asisten tetapi sudah dibekali dengan keterampilan itu bagaimana menciptakan situasi yang kondusif sehingga si klien atau para siswa itu dia nyaman gitu situasinya dengan relasi dengan si konselor ini, konselor para profesional. Hmm. Lalu Miss, untuk teknik yang bisa diterapkan oleh konselor para profesional ini dalam meningkatkan ketahanan mental siswa itu kira-kira mereka bisa menggunakan teknik yang bagaimana ya Miss? Nah, Ketahanan siswa itu lebih bisa stabil, jadi prestasi akademiknya pun ikut melaju melesat tinggi ya Miss, gitu. hmm, salah satu yang mungkin bisa apa ya, bisa menjadi satu keterampilan adalah mengenali reaksi-reaksi tubuh pada saat kita lagi stres ya. Misalkan ketika kita lagi stres itu biasanya nih reaksi tubuhnya secara otomatis jadinya kita tuh jadi membesar, debar jantung kita itu jadi lebih cepat, nafas kita lebih pendek-pendek. Kita tegang di sini tuh rasanya pegel kayak abis olahraga, tapi sebenarnya enggak. Kita enggak abis olahraga, tetapi kita badannya tuh pegel, tegang terus. Terus mungkin asam lambung naik gitu ya, kerasa perut kita jadi nggak enak, nggak nyaman, atau mungkin apa namanya pengennya ke belakang terus gitu ya. Nah,
ketika muncul gejala-gejala, kita tahu nih, kita sadar, ini ada yang nggak beres nih, mungkin aku lagi stres nih. Nah, kita belajar yang namanya untuk meredakan itu, namanya deep breathing. Nah, atau ada teknik grounding juga. Deep breathing itu adalah melambatkan nafas kita. Oh, suaranya kecil ya? Suaranya kecil ya? Eh, Kedengaran nggak? suara saya di miss suara saya kecil tidak, Miss? Nggak. Jelas, suaranya jelas. Kurang ini Oh, ya. Oke. Ya, saya lebih dekat ya, supaya suaranya lebih jelas ya. Oke, jadi salah satunya adalah deep breathing yang bisa kita gunakan nih. Deep breathing itu seperti apa? Ada banyak sebenarnya teknik pernafasan. Tetapi mungkin kita bisa dengan melambatkan nafas kita. Kita sadari pada saat kita tarik nafas, keluarin nafas, coba lebih lambat. Jadi tarik nafasnya lebih pelan. Nah, kemudian keluarin nafasnya lebih pelan, kayak gitu. Jadi kita menyadari nafas yang masuk dan keluar. Boleh tutup mata, boleh buka mata sambil kita kalau apa bisa membayangkan tempat yang buat kita nyaman. Itu bisa membantu. Nah, hal yang lain adalah grounding. Pada saat kita overwhelmed, kita kewalahan dengan stres kita, itu kan biasanya emosi kita tuh lagi menguasai pikiran kita. Nah, em, apa namanya, kita bisa melakukan namanya 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin ini hanya untuk pengingat aja ya, bahwa kita bisa mengaktifkan sensori kita. Pertama, itu adalah penglihatan. 5 hal yang bisa kita lihat. Sekitar kita ada apa aja yang bisa kita lihat. Kemudian 4 hal yang bisa kita dengar. Suara apa aja di sekitar kita. 3 hal yang bisa kita pegang. Ya, apa yang bisa kita pegang? Mungkin ada boneka kecil, atau mungkin ada bantal, atau mungkin apapun ya, bolpen gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita hirup, mungkin kita ada aromaterapi atau kita sadari bau apa ya gitu ya, mungkin ada bau apa namanya masakan dari luar atau apa gitu ya. Kemudian pengecapan, apa yang bisa kita rasa di lidah. Urutannya nggak harus seperti itu, boleh dibolak-balik tergantung modalitas kita, karena kadang kenapa mesti penglihatan dulu, karena biasanya yang lebih mudah adalah penglihatan ya. Tapi kalau kita nggak bisa melihat ya, artinya pendengaran mungkin yang lebih bisa didahulukan gitu ya. Yang penting kita mengaktifkan sensori. Kenapa? Untuk apa? Kita menyadari diri kita here and now. Pada saat ini saya ada di mana, lihat sekitar-sekitar, apa yang saya dengar, apa yang saya rasa, mungkin pada saat itu. Nah, atur nafas perlahan, sehingga kita tenang. Pada saat kita tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Yang tadinya kita panik, kita mungkin ada serangan panik, mungkin sesak nafas atau apa, kita akan grounding namanya. Atau kita grounded gitu ya, kita kembali ke here and now pada saat ini. Kalau punya aromaterapinya banyak, boleh aja nih, kebetulan saya lagi ada aromaterapi. Boleh aja kita pakai aromaterapinya gitu ya, untuk menghirup. Mungkin ada macam-macam, silakan aja, nggak apa-apa. oke. Eh, kalau untuk mengenali tanda-tanda awal bagi para misalnya Miss, kayak gimana sih kita itu mengenali tanda-tanda awal bahwa seorang siswa ini nih sebenarnya dia butuh nih bantuan atau pertolongan dari konselor para profesional gitu, Miss. Oke, tanda-tanda awalnya biasanya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku atau ya yang paling kelihatan kan perilaku ya. Iya, Misalkan nih betul. dari pengamatan guru atau teman-teman mungkin. Ketika anak ini yang tadinya ceria jadi murung, yang tadinya banyak ngomong dia jadi pendiam, yang tadinya senang bergaul dia jadi menarik diri, gitu ya. Mungkin yang tadinya kalau pakai apa, mungkin kunciran gitu ya, atau diselim pakai jepit warna-warni, tuh hari itu dia pakainya kupluk terus gitu ya, nggak mau kelihatan rambutnya, atau mungkin pakai hoodie yang ketutupan gitu. Itu Oh iya, iya. perubahan perilaku ya. Nah, itu pertama. Yang lain kalau mungkin nggak gitu ketara perilakunya, penurunan akademis biasanya. Yang biasanya dia em,
aktif atau mungkin prestasinya baik, terus tiba-tiba turun. Kemudian ada apa namanya kondisi mental ini bisa jadi disadari oleh sendiri ya diri sendiri. Tadinya saya tuh semangat, tapi kok sekarang ini kok jadi males ya ke sekolah tuh rasanya berat banget. Muncul gejala-gejala psikosomatis, bisa diamati oleh orang lain, bisa oleh diri sendiri. Kalau ada pelajaran tertentu, mungkin saya jadi asam lambungnya naik atau kepala saya tiba-tiba pening gitu kan. Itu juga bisa terjadi. Atau tadi nafasnya jadi sesak. Ada kan anak yang mungkin punya kesulitan di matematika, atau mungkin di Betul, hafalan, atau betul, mungkin di Miss. bahasa. Nah, bahasa Biasanya kita bisa matematika sih, Miss. amati. Iya kan? Kita kelihatan gitu. Ada yang tiba-tiba jadi yang biasanya nggak pernah kencing, tiba-tiba pelajaran itu izin kencing ke belakang, bolak-balik, bolak-balik. Nah, itu tuh perubahan perilaku tuh. Ada sesuatu. Jadi kita pelajari dari situ, dari pengamatan. Seperti Oh, itu. banyak yang seperti itu, Miss. Ini juga Kak Selviani. Saya pernah juga kayak gitu, Miss. Iya ya. Eh, Kalau tantangan sendiri, Miss, apa aja sih tantangan yang biasanya dihadapi oleh konselor para profesional ini dalam menjalankan tugas dan peran mereka, terutama di bidang prestasi siswa ini, Miss? Iya. Mungkin ini ya batasan bagaimana boleh batasan wewenang. Seberapa jauh eh, konselor para profesional ini boleh melakukan sesuatu di dalam kelas gitu ya atau di sekolah. Ini kalau mau dalam setting sekolah ya di tempat sekolah. Seberapa jauh bisa mendapat peran tertentu. Misalkan sudah ada konselornya dan butuh namanya konselor para profesional sebagai asistennya. Nah, ini kan bisa bagi tugas. Sebagai konselor mungkin menangani kasus-kasus yang lebih berat, sementara sebagai asistennya atau si konselor para profesional ini bisa masuk ke kelas untuk paling enggak membuat screening awal. Itu juga bisa dilakukan. Jadi screening awal itu kan bisa kelihatan, oh mungkin dari gejala-gejala itu tadi ya, yang mungkin perubahan-perubahan perilaku, atau dia bisa datang ke guru masing-masing, dia tanya, Bu, kira-kira ada nggak, Pak, ada nggak yang punya catatan khusus nih, yang barangkali perlu ditindaklanjuti. Mungkin sebagai konselor kan kadang satu sekolah hanya satu konselor, ya belum begitu banyak kan tenaga ininya, tenaga konselor di sekolah, sehingga tenaga untuk menjangkau semuanya itu nggak sanggup untuk menangani satu sekolah yang ratusan murid gitu kan. Itu bisa sangat membantu meringankan tugas konselor di sana gitu. Lalu Miss, bicara tentang pembagian tugas tadi ya Miss, Hmm. bagaimana konselor para profesional ini dapat berkolaborasi dengan baik dengan konselor-konselor profesional untuk mendukung siswa dalam prestasi akademiknya, Miss? Iya, jadi dari awal itu harus ada pembagian tugas yang jelas. Yang pasti karena sebagai asisten pastinya harus mengikuti aturan yang diberikan oleh konselor ya. Jadi mungkin dia sudah punya sistem tertentu di sekolah. Nah, bagaimana kita sebagai para profesional ini mengisi kebutuhan itu, gitu ya. Seberapa jauh saya bisa bisa membantu itu memang tergantung dari apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh konselor sekolah gitu. Jadi memang fungsinya adalah sebagai asisten pastinya untuk membantu mendukung rencana yang sudah dibuat oleh konselor itu sendiri, sehingga tadi siswa pun bisa apa ya terjaga stabilitasnya secara emosional, secara mental, sehingga prestasi pun juga lebih optimal. Iya, Oh, terima kasih ya Mbak Selviani. kita umat manusia sangat butuh konselor, betul. Lalu Miss,
Apa sih saran Miss untuk para siswa yang mungkin merasa kesulitan dalam mengelola stres dan juga tekanan-tekanan akademik yang ada di sekolahnya, Miss? Iya. Jadi kalau memang ya pasti gini, kita akan lebih akan lebih mampu ketika kita mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Jadi memang coba untuk mengikuti seminar-seminar atau membaca lah kalau memang belum bisa ngikutin seminar tentang kesehatan mental, membaca buku, literatur, artikel tentang kesehatan mental. Kemudian coba melatih sendiri, ya. Kalau memang tidak bisa, sudah melakukan, udah berusaha sendiri, nggak bisa. Nah, coba cari bantuan profesional. Barangkali memang ada hal-hal tertentu yang nggak bisa secara umum, karena biasanya kan kalau artikel itu kan secara umum kita nggak bisa khusus ya, mungkin ada kondisi khusus yang bisa dipelajari atau didalami lebih lanjut dari siswa sendiri. Jadi mungkin menyadari batasan saya mampu, ya mana yang saya bisa mampu sendiri, mana yang saya butuh bantuan, dan sampai sejauh mana yang di luar kemampuan saya walaupun ini sudah dapat bantuan gitu. Menyadari itu batasan-batasan itulah dimana kita juga tahu oh ya nggak sebenarnya nggak apa-apa kok kalau saya minta bantuan, kayak saya udah usaha sendiri tapi saya nggak bisa. Nah, mungkin dengan saya minta bantuan, apalagi bantuannya yang sudah ahli, tenaga ahli akan bisa me, apa ya memperluas kemampuan kita saat ini. Tadinya saya baru bisa teknik grounding aja, teknik pernafasan aja. Tapi setelah ini saya bisa apa? Mungkin membuat self care yang lebih baik, menjaga keseimbangan. Nah, itu kan jadi lebih bagus nanti fungsi fungsi diri kita gitu ya. Gitu. Jadi sejauh itu ya, seperti itu. Oke. Oke, Miss, kita buka Q&A ya, Miss. Oke. Ya, silakan. Udah ada Dan Mbak Selviana sudah ini nih, udah kirim question ya, nih katanya. jadi Mbak Selviani ini minta minta rekomendasi web dong, Miss, yang berhubungan dengan mental dan manusia katanya, Miss. Wah, apa ya? Eh, kalau rekomendasi, saya kalau sekarang mesti mikir dulu deh. Tapi mesti dicari yang ini, yang barangkali yang kayak dari kampus itu lebih terpercaya ya daripada yang populer. Tapi bukan berarti yang populer itu udah pasti jelek ya, nggak juga. Cuman kalau kampus itu kan ada editornya yang menilai ini memang pantas apa enggak, bener apa enggak sih yang disampaikan. Jadi lebih terkontrol dibanding artikel di web populer ya. Kalau populer kan kadang lebih banyak opininya ya daripada ilmunya. Jadi silakan mungkin mencari yang dari kampus yang yang memang dia website psikologi gitu ya, itu lebih terpercaya daripada artikel yang populer biasa. Itu mungkin saya nggak bisa sebut siapanya karena saya juga nggak hafal, ada banyak banget ya, jadi bisa dicari Oke. dulu. Hmm. Oke, mungkin Ada lagi? teman-teman yang lain. Oh, biasanya yang web non kampus tuh isinya copy paste, Miss. Iya, makanya dan kita nggak tahu copy paste-nya dari mana gitu kan. Tapi memang Betul. kalau misalkan mau mengikuti bisa juga mungkin follow IG apa namanya psikolog gitu ya. Karena kan biasanya ya yang disampaikan itu sudah berdasarkan literatur yang terpercaya. Itu lebih jelas Hmm. daripada yang populer tadi gitu ya. Bukan saya nggak mau bilang bahwa yang populer udah pasti salah ya, enggak ya. Cuman lebih hati-hati aja, lebih hati-hati. Ya bahkan psikolog pun juga bisa salah ya. Psikolog juga bisa salah atau konselor juga bisa salah. Jadi memang lebih bagus kalau kita punya apa ya, punya filter. Jadi kita ada cek dan recheck. Walaupun kita dengerin atau kita baca di sini, kita cari literatur yang bisa memeriksa kembali apakah ini kita cross check lagi, bener nggak ya, gitu.
kemampuan kita menganalisa, memfilter, mengkritisi suatu pendapat itu juga sangat penting. Gitu ya, bukan hanya sekedar kita terima mentah-mentah gitu aja, ini udah pasti bener. Belum tentu juga ya. Jadi harus benar-benar difilter ya Miss. Jadi kita bisa tahu nih, ini yang lebih benar, ini yang kayaknya ada yang miss deh ini. Gitu ya Miss. Iya, jadi kan dan kadang kan kondisinya belum tentu sesuai. Misalkan yang dikasih adalah kondisi umum, sementara apa namanya ada kondisi-kondisi khusus di diri kita sendiri yang membuat itu nggak bisa diterapkan begitu saja. Ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Oke, ini ada dari Miko Catuwu, Miss. Katanya langkah awal apa yang paling efektif untuk membantu mahasiswa yang mengalami masalah mental, Miss? Oke, kalau dari ini kan mahasiswa ya, berarti kampus ya. Kalau dari kampus, saya sih Ya. menyarankan setiap kampus itu punya layanan psikologi, layanan konsultasi yang bisa didatangi oleh mahasiswa. Karena kan namanya belajar pasti ada tantangannya ya, pasti ada hambatan dan tantangan sehingga ketika mahasiswa ini punya hambatan itu, dia bisa datang dan bisa mencari solusi di situ. Nah, kalau kampus menyediakan itu tuh alangkah baiknya sehingga mahasiswa kan kita pengennya mahasiswa tuh bisa lulus semua ya. Bukannya mahasiswa banyak putus tengah jalan, tapi bisa lulus. Nah, itu saya sangat menyarankan itu bisa difasilitasi oleh setiap kampus yang ada. Kemudian kalau sebagai peer group gitu ya, itu kita juga sangat disarankan untuk cobalah kita lebih peka dengan kondisi teman kita. Melihat mahasiswa ada yang apa namanya menyendiri, mungkin dia nggak punya teman gitu ya. Janganlah kita bersikap nggak peduli. Kita coba untuk lebih peka gimana caranya ya supaya semua merasa terlibat, ikut dilibatkan, nggak ada yang sendirian. Karena kan kita juga dengar ya ada beberapa kasus di mana ada mahasiswa yang sampai melakukan tindakan bunuh diri, itu juga pasti karena merasa tidak punya support system yang mendukung. Alangkah baiknya kalau kita saling satu sama lain saling memberi apa namanya situasi yang saling support satu sama lain. Kalau kita tidak menemukan itu, kita yang ciptakan. Jadi jangan nunggu. Kalau kita nggak bisa menemukan itu di sekitar kita, coba kita ciptakan mulai dari diri sendiri. Kalau tadi ini Mbak Selvi bilang, Selviani ya, Mbak Selviani bilang masyarakat kita terlalu judgmental. Oke, masyarakat kita banyak yang judgmental, tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dengan bertindak tidak judgmental. Karena kalau nggak mulai, siapa yang mau mulai? Ya nggak? Kita nunggu. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Sekali, Miss. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Karena kalau kita mau nunggu orang lain yang mulai, ya kapan mulainya gitu. Iya, betul, betul. Nah, Miss, bicara tentang kan kesadaran untuk meminta bantuan dari para profesional dan para profesional ya, Miss. Apa pesan Miss untuk para siswa dan mahasiswa yang mungkin mereka ini masih ragu-ragu nih untuk minta bantuan dari konselor profesional ataupun konselor para profesional, Miss? Gini, manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi pastinya akan butuh interaksi dengan orang lain. Kita menyadari diri kita bahwa kita punya keterbatasan. Kita juga butuh bantuan orang lain. Makanya kalau kita bisa ketemu sama lingkungan yang support kita cari lingkungan yang bisa memberi ruang untuk bertumbuh yang positif ya. Di situ kita bisa menemukan kembali diri kita juga saling mendukung satu sama lain. Nggak ada ketika kita meminta pertolongan
itu mendapatkan apa namanya dukungan dari lingkungan sekitar kita, itu artinya kita sudah berada di tempat yang tepat. Ya, jadi jangan Hmm. takut untuk meminta bantuan. Setiap manusia, bahkan psikolog sekalipun, juga bisa punya mental breakdown. Nggak apa-apa. Hmm. Hmm. Kita mengakui aja dulu kita manusia. Itu manusia, manusiawi banget. Karena kita masalah itu Betul. sehari-hari pasti selalu datang. Ya, jadi kita terima bahwa kita mengalami ke kondisi itu, dan ketika saya nggak bisa menyelesaikan sendiri, saya nggak apa-apa kok butuh bantuan orang lain. Kalau teman, Hmm. mungkin keluarga nggak bisa membantu, kita cari tenaga profesional yang bisa membantu. Gitu. Mungkin bisa, semoga bisa menjawab ya. Iya, Terima terima kasih kasih banyak Mbak Miss Amanda. Selviani. Oke, sama-sama. Sukses selalu buat teman-teman di sini, juga buat Bentara Kampus. Yeay, sukses juga buat Miss Amanda. Terima kasih ya Miss sudah mau mengisi acara kita pada sore hari ini. Oke, Oke, thank you, thank you. thank you Miss. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada sore hari ini mungkin untuk memulai lingkungan yang kondusif dan suportif, tentunya itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kalau itu kita udah mendapatkan lingkungan yang positif itu dan suportif tadi, itu bisa membantu kita dalam mengelola emosi kita supaya jadi lebih baik, sehingga prestasi akademik kita pun juga bisa lebih meningkat. Betul kan, Miss? Iya, sip. Oke, oke teman-teman, mungkin bincang-bincang kita sore ini cukup sampai di sini dulu, mengingat waktunya juga udah mau habis ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang masih ingin bertanya, mungkin bisa di next perbincangan selanjutnya. Oke, terima kasih Miss Amanda, terima Terima kasih kasih. teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Salam sehat selalu. Bye. Miss, bye-bye Miss.